Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin raufur rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita masih bersambung ceritanya tentang Nabi Allah Sulaiman yang kemarin sudah dibahas ketika bagaimana Nabi Allah Sulaiman itu bertemu dengan semut tadi itu, yang mana semut tadi itu nantinya adalah salah satu binatang yang dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk kepada binatang yang selanjutnya dan masih berhubungan dengan Nabi Allah Sulaiman, yaitu Hudhud dari Ratu Balqis. Ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Naml, yaitu lanjutannya ayat yang ke-20. Allah menceritakan wa tafaqqadat tayra faqala ma liya la aral hudhuda am kana minal ghaibin. Wa tafaqqadat tayra, dan menjadi tidak mendapatkan itu Nabi Allah Sulaiman burung, yaitu ketika Nabi Allah Sulaiman mencari dan Nabi Allah Sulaiman meneliti dari jamaah burung tadi itu, maka beliau mengatakan faqala, maka berkata itu Nabi Allah Sulaiman, mali la aral hudhuda ma aral hudhuda, kenapa aku tidak melihat burung hudhud. Ini di sini para ahlu tafsir ada beberapa pendapat, ya, bahwasannya memang hudhud itu ketika itu tidak ada, ketika itu sudah pergi. Ada juga yang menyatakan bahwasannya hudhud ini ketika itu tertutup dengan yang lainnya. Tapi kebanyakan ahlu tafsir mengatakan ketika itu hudhud memang tidak ada. Seperti cerita yang kemarin, kenapa kok sampai Nabi Sulaiman mencari hudhud? Karena tugasnya hudhud selain memayungi Nabi Allah Sulaiman ketika dalam perjalanan, hudhud ini juga bertugas untuk mencari air ketika rombongannya tadi itu akan melaksanakan sholat. Tidak ada hudhudnya, hilang, tidak ketemu. Di mana ini hudhud? Itu. Maka ketika itu setan yang belah bumi tadi itu sampai mengeluarkan pancaran air, sampai ketika itu mereka itu semuanya minum bersuci untuk melaksanakan sholat. Lah di sini kan Nabi Allah Sulaiman menyatakan, lau adzibannahu, benar-benar aku akan mengazabnya hudhud, azaban, satu azab yang syadid, yang keras. Ada yang mengatakan dicabuti itu bulunya hudhud, ada yang mengatakan juga digorok lehernya, disembelih. Ada yang mengatakan juga akan dilemparkan di matahari.
sehingga langsung gosong, sehingga bangkainya itu tidak bisa dinikmati oleh burung bangkai yang lain. Jadi saking mangkelnya Nabiullah Sulaiman itu, sampai seperti itu. Atau kalau enggak, aulayatiyanni bisultanim mubin, atau kalau enggak benar-benar datang kepadaku dengan membawa burhan, bukti yang menjelaskan tentang udhurnya hudhud itu tidak ada. Nah, di sini di tafsir Sawi dijelaskan sebab tidak adanya hudhud itu, anna Sulaiman alaihissalam, sesungguhnya Nabi Sulaiman alaihissalam lamma faragha min bina'i Baitul Maqdis, setelah selesai itu Nabi Allah Sulaiman membangun Baitul Maqdis yang ada di Palestina, maka ketika itu Nabi Allah Sulaiman azama, berkeinginan, alal khuruji ila ardil haram, ingin menuju ke daerah haram. Daerah haram dua, Mekah sama Madinah. Maka ketika itu Nabi Allah Sulaiman fatajahaza, mempersiapkan lil masir, untuk perjalanan tadi itu. Wastashaba junuduhu, dan membarengi Nabi Allah Sulaiman minal jinni wal insi wal tayri wal wahshi, dari pasukan-pasukannya, jin, manusia, beburungan, binatang buas. Fahamalat hum arrih, ketika itu membawa mereka angin, jadi ditiup angin, terbang semuanya gitu. Maka falamma wafal haram aqama masyaallahu ayyuqima, ketika sampai di daerah haram, kalau cerita yang lalu disebutkan ketika sampai di Ka'bah terus jalan itu Nabi Allah Sulaiman. Karena apa? Karena tidak menginginkan kelihatan di sekitar Ka'bah itu banyak patung. Timbul pertanyaan sekarang, Nabi Allah Sulaiman dengan segala kekuatannya, kok bahasanya kita didiamkan saja ya, ada kesyirikan? Bukankah Allah menyatakan apa? Man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi, wa huwa at'aful iman. Kan harus berubah dengan kekuasaannya. Kalau tidak bisa minimal dengan omongan. Kalau tidak bisa ingkar. Ingkar itu merupakan dalam hati, merupakan paling lemah-lemahnya iman. Kok didiamkan? Justru ditinggal oleh Nabi Allah Sulaiman. Dijawab oleh para ahli tafsir, Nabi Sulaiman tidak membiarkan patung-patung di sekitar Ka'bah itu kecuali karena belum ada perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena belum ada perintah dari Allah untuk menghancurkan itu patung, Nabi Sulaiman meskipun kelihatan patung-patung sekitar Ka'bah itu tidak seneng, tidak mau. Karena apa? Belum perintah, belum amar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Nah, ini kalau ada orang misalnya kalimat ini dipelintir, ya apa? Ngatakan, oh berarti kalau ada orang mabuk di kampung kita biarkan, karena apa? Karena belum ada perintah dari Allah. Yo keliru ente. Nabi Muhammad sudah menyatakan, man ra'a minkum mungkaron falyughayyir. Ya sudah. Kalau kamu ngelihat kemungkaran, rubah itu kemungkaran. Itu sudah perintah dari Allah. Dulu zamannya Nabi Allah Sulaiman belum ada dakwah terang-terangan seperti ini. Ketika itu kan duduk Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar, dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ngomong, ya Rasulullah, anak mau tanya, katanya. Oh ya fadhal, ada apa ya Umar? Bukankah Allah itu agama yang, bukankah Allah itu Tuhan yang benar yang harus disembah? Kaget Pak sahabat, kan seperti perasaan ragu gitu. Sayyidina Abu Bakar ngadeg, berdiri. Umar, apa pertanyaan itu, katanya? Rasulullah ngatakan, duduk. Diam. Iya Umar, Allah adalah Tuhan yang benar untuk disembah. Apakah ya Rasulullah Islam ini agama yang paling benar? Beri lagi Sayyidina Abu Bakar.
Kan tidak pantas toh Pak ngomong seperti itu. Ya, sampean dua murid misalnya. Murid ini sudah lama belajar sama sampean. Selesai sholat duhur, murid ini sampean ngomong misalnya. Muridnya sampean ngomong, Ustadz, ana mau tanya, sholat duhur ini sebetulnya bener apa enggak sih? Kira-kira ya apa sampean? Ya, ono hanger, enggak ono. Ono penjalin, enggak ono. Ono apa? Ono tangan, mampleng pak langsung. Kan gregetan toh Pak. Sayyidina Abu Bakar berdiri lagi. Umar, ini pertanyaan apa katanya? Duduk Abu Bakar duduk. Iya, Umar. Islam adalah agama yang paling benar. Apa kata Sayyidina Umar? Ya Rasulullah, kalau memang Allah itu Tuhan yang benar, Islam itu agama yang benar, kenapa kita sembunyi-sembunyi? Kita dakwah terang-terangan saja. Engkau datang ke pasar, sampaikan depan perkumpulan manusia, ada yang macam-macam, Umar yang akan maju. Iki butuh ya, makanya sering anak ngomong, kalau dulu preman, dulu bajingan, tobat alhamdulillah. Tapi sifat premannya aja hilang. Maksudnya, Beb, lek ndelok kemaksiatan, gelem buyar, lek endak tak obrak-abrik, harus itu. Paham? Ono buser ada ini, tahu no? Nggak provokator aja nih. Enggak. Ada kok idahnya semuanya. Harus tegas Pak. Rasulullah senyum. Ngatakan apa? Umar, ini belum ada perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan dakwah terang-terangan. Zaman Rasulullah Pak. Ini tidak bisa buat dalil sekarang. Lah sekarang ini kok dakwah terang-terangan nyalai Rasulullah, belum ada perintah. Ya apa tuh. Madrasah durung lulus debat izan. Paham? Sampai kejadian ketika hijrah, Pak. Ketika hijrah kan Rasulullah bagi itu sahabat berangkat dulu, berangkat pagi berangkat gitu ya, pagi siang malam, pagi siang malam. Lama kelamaan orang kafir kelihatan kok mulai kurang ini ya, ada apa ini kok mulai kurang. Tapi dilihat Nabi Muhammad masih ada di Mekah. Oh mungkin bepergian biasa. Semua sahabat itu sembunyi-sembunyi Pak, illa Sayyidina Umar. Ya, tadi jeneng Umar kocok garai loh Pak. Apa katanya? Itu Sayyidina Umar dalam tafsir ngambil sebilah pedang Pak, ditaruh di belakangnya itu bawa busur anak panah, sama bawa apa itu untuk busur anak panahnya itu, datang ke campnya orang kafir tepat dekat dengan Ka'bah. Ketika itu duduk di situ pembesar kafir, Abu Jahal CS duduk semuanya di situ. Sayyidina Umar kelihatan. Kurang Abu Jahal ya. Tawaf dulu Pak. Tawaf. Selesai tawaf datangi. Dengarkan ya. Ada apa Umar katanya? Dengarkan. Kalau ada yang kepingin istrinya jadi janda, anak-anak kecilnya jadi yatim, hadang Umar mau berangkat ke Madinah sekarang. Hadang, kalau kepingin istrinya rondo, anak yatim, hadang Umar. Jalan Pak, orang kafir menang Pak, kedap-kedipnya itu Pak. Iki lho opo golek penyakit. Ini Pak ya. Nah, memang jadi kadang-kadang Pak orang-orang pilihannya Allah itu ada amr memang. Cuma kalau secara umum tidak bisa. Ini kenapa kan waktu itu loh, itu kan belum ada. Udah amr itu kalau datang kepada para nabi. Kalau sudah jelas urusannya seperti sekarang ini, ya tidak perlu ya, amrnya sudah ada di Al-Quran sama hadis itu. Tidak paham Al-Quran sama hadis, ya ikuti para ulama-ulama yang soleh. Gitu. Itu rahasianya kenapa Nabi Allah Sulaiman kok biarkan patung-patung di sekitar Ka'bah tadi itu. Tinggal di sana dalam jangka beberapa waktu gitu. Begini, ai min ghairi salatin bil Ka'bati. Nabi Allah Sulaiman itu tinggal di Haram Mekah, cuma tidak sholat di Ka'bah, Pak. Bukan benci sama Ka'bahnya, bukan benci sama Ka'bahnya, tapi apa? Karohatan fil asnam,
Karena tidak seneng. Ketok patung-patung tidak seneng. Walam yakun ma'muron bitaksiriha, dan Nabi Allah Sulaiman tidak diperintahkan untuk mecahnya. Kemudian ini diceritakan rombongannya Nabi Sulaiman ketika tinggal di haram Mekah tadi itu, wa kana yanharu fi kulli yaumin tula maqamihi 5,000 naqah. Selama tinggal di sana itu Nabi Sulaiman menyembelih 5.000 onta. Kemudian wayadbahu 5,000 thaur, menyembelih 3.000 sapi jantan. Wa 20 alfashatan, 20.000 kambing. Paham ini? Iku kayak mangan rojo polo 10 tahun dan tak Pak. Paham ini? Nah, dengarkan. Ini khitabnya Nabi Allah Sulaiman ngajarkan kepada pengikutnya, ngajarkan kepada pasukannya untuk menampakkan bagaimana itu Rasulullah. Jadi keliru kalau ada orang mengatakan sekarang kita membuat acara maulid, kita memuliakan Rasulullah itu membesar. Oh, keliru kon le. Maca kitab jadi ngerti kon. Itu amr, perintah itu bahkan zamannya Nabi Allah Sulaiman sudah ada. Ana baca riwayatnya, dengarkan. Wa qala liman hadarahu min asyrafi qaumih, dan berkata siapa? Nabi Allah Sulaiman. Liman hadarahu, kepada barang siapa yang hadir, min asyrafi qaumih, dari kaum-kaumnya yang mulia. Beliau mengatakan apa? Inna hadzal makana yakhruju minhu nabiyyun arabiyyun. Sesungguhnya akan muncul di sini seorang nabi, yang mana nabi itu seorang Arab. Karena Nabi Allah Sulaiman termasuk Bani Israel juga. Nanti akan timbul kebencian mereka Bani Israel. Kenapa Bani Israel itu tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi? Karena mereka menyatakan, kok harus nabi yang terakhir orang Arab? Kok tidak Bani Israel dulu? Atau Bani Israel yang menjadi penutup dari para nabi? Makanya Nabi Sulaiman mengatakan yakhruju minhu nabiyyun arabiyyun, akan keluar dari tempat haram ini seorang nabi orang Arab. Sifatuhu, siapa sih ngomong kira? Hah? Yang ngomong apa? Nabi Sulaiman. Ini namanya apa itu? Kultus, pengkultusan. Ya. Sifatuhu kaza wa kaza, disebutkan oleh Nabi Sulaiman. Sifatnya Nabi akhir zaman seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ana dendi ku yo. Ya maulid itu kan waca yo. Itu sama dengan thariqahnya Nabi Allah Sulaiman itu. Wa yu'ta'an nasru ala jami'i man adahu, dan akan diberikan bantuan atas semua barang siapa yang mengganggunya. Oh, jangan khawatir. Kalau kita dakwah diganggu, Allah akan mendatangkan bantuan. Jangan khawatir. Kemarin 17 Ramadan 313 orang mengalahkan 1000 lebih orang kafir. Ya Allah, nggak masuk dalam akal sama sekali. Yang bawa pedang wong songo, perang loh ya. Duduk nyang umroh loh ya. Perang sing nggo pedang songo. Lihat, ini maknanya. Akan diberikan bantuan barang siapa yang memusuhinya. Artinya apa? Musuh tidak akan mampu untuk menyentuh, menghancurkan dia. Kemudian watablughu haibatuhu masafata syahrin, sampai kebesaran Nabi Muhammad, kewibawaannya Nabi Muhammad itu jarak 1 bulan. Jadi gini Pak, orang-orang kafir itu Pak, kalau akan bertempur dengan Nabi Muhammad, jangankan sehari 2 hari, 1 bulan itu sudah dekabe, takut semuanya Pak. Jadi timbul ro'at. Apa ro'at itu? Ketakutan Pak. Lek bosone kita orang kepikiran terus.
Padahal perangnya masih lama loh. Sampai dikatakan waktu terjadinya perang Badar itu, Rasulullah itu sama tongkatnya itu menunjukkan kepada para sahabat, ini matinya Abu Jahal di sini, ini matinya Fulan bin Fulan, ini matinya Fulan bin Fulan, ini matinya Fulan, di sama tongkatnya Pak. Gitu. Khobar ini nyampe ke Abu Jahal, nyampe ke Abu. Apa yang terjadi ketika itu? Abu Jahal ini Pak ya, alhamdulillah min dzalik ya, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, ngono wis. Itu sebetulnya Pak seneng karo Rasulullah Pak, seneng. Sampai Abu Jahal ini kalau keluar kota gitu ya, untuk berdagang kan lama, 1-2 bulan, bayar orang loh Pak. Orang di kamu setiap harinya datang ke pengajiannya Muhammad itu, nanti sampaikan ke aku. Apa yang disampaikan? Seneng Pak. Jadi makanya jangan kaget Pak. Kadang anak beb dikhianati sama murid anak dewe. Loh, iku wis jaman biyen kayak ngono le. Wis kayak ngono mulai biyen itu. Ya semoga ada khianat di sini. Sayyidina Husain itu yang dibunuh sore, ketika subuh sholat berjamaah sama orang yang bunuh itu Pak. Ketika itu Sayyidina Husain suruh maju. Loh, tidak ada yang tua di sini. Oh enggak, kamu yang berhak jadi imam. Bayang no sampean. Sore dia dibantai loh. Sik sembayang bareng. Wes ah, tidak kebacut lagi. Itu makna hidayat Pak. Kadang-kadang orang seneng itu tapi benci itu ada. Sahabat lain. Lah Abu Jahal kok ngono Pak. Nyampe khobar Abu Jahal katanya. Iya, ini sebentar lagi ada rombongan orang-orang kita ini, orang kafir maksudnya, itu membawa harta yang banyak, akan dicegat sama Muhammad dan sahabatnya. Oh iya, terus ya kita perang saja, kita perang, kita bantai sambil ngual pedang sudah Pak. Orang kafir itu ngomong, cuma ngene Abu Jahal. Apa katanya? Itu anak dengar khobar, itu Muhammad itu menentukan yang mati di perang Badar. Menang Abu Jahal. Terus pertama ngangkat suara Pak, rada lendek. Terus apa? Termasuk kamu. Anak katanya. Iya. Ndredeg Abu Jahal Pak. Dimasukno pedangnya menang. Ya apa Abu Jahal? Kita lihat saja nanti katanya. Kita lihat nanti katanya. Waktu pas perang tadi itu, akan terjadinya perang, itu orang kafir ngelihat kan dia Abu Jahal ndak ono. Abu Jahal ndak ada. Ndak ada, ndak berani keluar katanya. Kenapa? Dia sakit katanya. Sakit. Ndak bohong. Itu pemimpinnya bawa apa? Bawa perapen ini Pak. Perapen sama bawa pintalan benang. Ini tolong berikan sama Abu Jahal. Ini perapen sama pintalan benang ini bawaan ke Abu Jahal. Nanti kita ceritai bagaimana cerita perangnya. Ketok pintunya. Abu Jahal katanya. Aku loro. Sakit misalnya. Sakit. Ndak, ada penting sebentar. Ada apa? Katanya ada apa? Buka pintunya. Kamu sebetulnya sakit ya? Ndak ada sakit. Ndak wis. Wis kon padha ae, padha bajingan aku misalnya ya. Wis padha ae wis. Apa kon wedi ta? Ya apa? Lah Muhammad wis nentukno penggenku mati. Lho percaya lho, Pak. Percaya tapi ndak iman. Bayangno sampean. Terus ya apa? Ya suara anak loro ae. Jangan teko iya. Cuma iki ada pesan dari pimpinan kita untuk ngasih kamu perapen. Perapen itu, Pak, biasanya kebanyakan itu digunakan untuk majelis-majelis seperti ini atau untuk pengantin perempuan yang akan kawin. Jadi ibaratnya dadi wedok ae kon wis. Kalau dikei pintalan benang, sing biasa mintal benang atau nyulam itu apa? Wong wedok. Ini hadiahnya. Ketika kelihatan seperti itu, timbul perasaan apa? Mangkelnya, Pak. Lupa sama janjinya Nabi Muhammad akan dibunuh. Metu, terbunuh sungguhan. Lihat. Paham enggak? Sifatnya seperti ini. Kalau akan perang, nanti akan terjadi
musuhnya itu 1 bulan sebelum pertempuran sudah takut semuanya. Wal gharibu wal ba'idu indahu fil haqqi sawa. Orang yang dekat sama dia, orang yang dekat, orang yang jauh dalam masalah pemberian hak sama, tidak beda-bedakan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kemudian mereka tanya, pasukannya tanya, wa bi ayyi dinin ya dinu ya Nabi Allah, dengan agama apa dia nanti akan beragama? Katanya pasukannya tadi itu, qala bidinillahil hanifiyyati, dengan agama Allah yang lurus dari melenceng, tidak melenceng sama sekali. Apa katanya Nabi Sulaiman? Semoga kita termasuk ini, Pak. Fatuba, maka beruntung liman adrakahu wa amana bihi, beruntung untuk barang siapa yang nututi itu Nabi dan beriman dengan itu Nabi. Oh, beruntung ya. Tanya lagi, Pak. Mereka bertanya, kam bainana wa baina khurujihi ya Nabi Allah, berapa jaraknya dengan zaman kita ini untuk masuk kepada zamannya Nabi akhir zaman tadi itu? Qala migdaru alfi sanatin, ukuran 1000 tahun akan muncul. Maka katanya Nabi Allah Sulaiman, fayablughu syahidu al-ghaiba, supaya yang hadir ini nyampaikan juga. Ini makna dakwah, Pak. Hadir pengajian, ya ini maknanya. Supaya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Maka nilai majelis ojo turu, ojo omong dewe, ojo ndek teras. Dengarkan betul. Ini lihat Nabi Sulaiman, dikumpulkan semuanya, disampaikan itu bagaimana Nabi akhir zaman. Apa katanya Nabi Sulaiman? Fayablughul syahidu al-ghaib, supaya yang hadir ini nyampaikan kepada yang tidak hadir. Istri kita yang tidak hadir, anak kita yang tidak hadir, pembantu kita yang tidak hadir, sampaikan pacar kita yang tidak hadir. Apa jalan ini? Malam minggu kira kesuan ya PP. Jam 10 lagi, serat tutup ini. Apa nih tutup li? Fa innahu, maka sesungguhnya beliau itu sayyidul anbiya wa khatamur rusul. Beliau ini pemimpinnya para nabi, penutup para rasul. Sapa sing ngomong sayyid iku bid'ah? Iki lan Sulaiman ngomong. Ayo ngomong. Sayyiduna Muhammad bid'ah, goblok kon nih. Ndak pernah maca kitab sama sekali. Sing diwaca koran ndak ngerti apa-apa kon. Paham ini? Nah, qala faqafa Makkah hatta ghadanu sukahu. Maka tinggal di Mekah sampai menyelesaikan urusannya tadi itu. Kemudian tsumma kharaja min Makkah sabahan wa sara nahwil Yaman. Pagi hari keluar Nabi Sulaiman setelah selesai tadi itu, pagi hari wasara nahwal Yaman, berangkat menuju daerah Yaman, karena memang Balqis ini adanya di daerah dekat dengan ibu kota Son'a, tempatnya Balqis. Sampai sekarang istananya, puing-puingnya itu masih ada, Pak. Bekas puing-puing istananya Balqis ada di Yaman memang. Saiki ana maneng wong sampean saiki. Nabi Allah Sulaiman Balqis itu teko Wonosobo. Ya opo lele, Borobudur iku Nabi Sulaiman. Ya opo kon iki? Ya Allah. Wis ndak nutuk wis. Wis aja dibahas ngene wis. Ndak nututi. Ndak nututi apa? Ndak nututi bongole lho, Pak. Kok iso Balqis teko Wonosobo iku ya opo? La haula wala quwata illa billah. Buat teori ini itu la haula wala quwata illa billah. Yo iki oleh-oleh ne belajar datik sanat iki ya kok ngene iki tadi ini. Sanate ketek sapa? Mbah. Pinter kon. Ya iki sanate teko Mbah Gogel kok ngene tadi ini. Lah jelas di Yaman lho. Wah. Repot.
apa deket beji apa namanya makanan apa? Nah, iya kakek main telepon nih. Lagi jelas loh. Nahwal Yaman menuju ke Yaman. Wonosobo jadi. La haula wala quwata illa billah. Anak pernah didudukkan Pak sama orang gitu Pak? Pernah didudukkan? Didudukkan, dikasih bukunya, dikasih VCD-nya. Terus si obat ngomong apa aku? Dia seneng wes, tadi apa? Alhamdulillah, saya dikai berkah karo Allah. Ini gini Pak. Oh ya, ya wes yo. Jeratiku sing waras. Ini sebetulnya perlu dicermati loh Pak. Kenapa kok ada model-model seperti itu? Barusan ini baca Quran dengan model gandangan kayak ngono. Iso-iso Pak, iso-iso kain kafan teko batik. Ini intinya Pak ya, intinya Pak. Ndak seneng sama yang berbau ke Arab-Araban. Itu toh. Hegit, kebencian. Ya sih itu intinya. Meskipun kalau ente misalnya ya menggunakan kain kafan teko bendera partai ya tidak apa-apa, tidak ada masalah, sunnahnya putih. Cuma kenapa tidak gunakan seperti itu? Sampai dipaksakan ibarahnya seolah-olah Borobudur itu dari Nabiullah Sulaiman untuk Balqis dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Paham ini? Maka fawafa Son'a waktu zawal. Sampai di Son'a, Son'a itu ibu kota Yaman. Itu waktu duhur. Itu perjalanan Pak, wadarika masiratu syahrin. Butuh waktu selama 1 bulan. Itu Nabiullah Sulaiman ngelihat satu tempat bumi yang bagus, yang tumbuh kehijau-hijauan, enak gitu dilihat. Paham ini? Maka Nabi Sulaiman katakan apa? Berhenti katanya. Berhenti. Liyusolli wa yataghadda. Salat di sana, kemudian makan siang. Falamma nazala qala al-hudhud. Ketika turun, Hudhud ngomong misalnya. Hudhud itu udah bleset tadi ya. Cuma bagus pasihan. Hudhud ngomong apa katanya? Qad ishtaghala Sulaimanu bin nuzul. Iki Nabi Sulaiman mudun sekarang. Mudun. Maka ketika itu apa? Sama temennya, fartafa'an nahwas sama yanduru ila tulid dunya. Itu Hudhud kelihatan Nabiullah Sulaiman mudun, turun. Itu Hudhud sama temennya naik ke atas Pak. Ke atas langit, dekat sama langit untuk ndelok dunya. Dan wa arduha dan bumi ini. Oh bagus ya ini ya, kelihatan di atas. Tadi kan rodok emang Hudhud ini. Ini turun naik ke atas. Fa bainama huwa yanduru yaminan wa shimalan. Ketika Hudhud tadi itu noleh ke kanan, noleh ke kiri gitu ya, dilihat gitu ya. Ro'a bustanan di Balqis. Kelihatan dari kebunnya milik Balqis. Ya di sini mulai cerita cintanya itu di sini Pak. Jangan arek enom kayak ngono. Lah kadang-kadang Pak yo. Kadang-kadang metu nang ndi ngono yo. Subhanallah sing cocok nek ngono, kadang-kadang itu. Tapi aja golek. Maka ketika itu turun ke sana itu Hudhud. Fa inna huwa bi Hudhud akhar. Ketika turun di sana kelihatan ada Hudhud lain. Hudhudnya milik Balqis dari mana? Yaman. Nah, namanya Hudhudnya Nabiullah Sulaiman itu namanya Ya'fur. Ya'fur itu Hudhud milik Nabiullah Sulaiman. Sedangkan Hudhud dari Yaman itu namanya Afir. Namanya Afir. Maka Afir ini Hudhud Yaman mengatakan kepada Hudhudnya Nabiullah Sulaiman, min aina akbalta, dari mana kamu datang? PDKT ya. Maka dikatakan aku datang dari daerah Syam bersama Nabiullah Sulaiman bin Dawud. Bersama Nabiullah Sulaiman bin Dawud.
bertanya siapa itu Nabi Allah Sulaiman, mulai terjadi perkenalan. Insya Allah besok kita lanjutkan lagi Pak ya, insya Allah bi'inillah.